Halo, perkenalkan, nama saya Andra Lukas Sinaga. Saya berasal dari UPBJJ Kota Batam dengan NIM 0494635157. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Saya mengambil topik yang dimana contoh yaitu reformasi. Nah, proses lahirnya Pancasila bagi generasi muda penting untuk dipahami agar nilai-nilai luhur bangsa terus hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kita mengetahui bahwasanya negara Indonesia merdeka pada tahun 1945 dari seluruh penjajahan dari negara-negara yang telah menjajah. Nah, yang pertama, penjajahan, pengalaman pahit dijajah oleh bangsa asing menumbuhkan semangat persatuan dan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan. Di sini saya berbicara sebagai orang muda juga, di mana dari perbudakan kita pasti ingin atau pengen lepas dari yang namanya perbudakan. Di situ timbullah yang dimana kesadaran dan juga semangat untuk merdeka, apalagi untuk merdeka bagi bangsa. Nah, yang kedua, nasionalisme. Munculnya gerakan nasionalisme di awal abad ke-20 yang mendorong keinginan untuk membentuk negara sendiri, di mana yang kembali saya katakan tadi, supaya kita jiwa-jiwa muda itu terlepas dari yang namanya perbudakan ataupun penjajahan. Dan kita tahu ada banyak negara yang datang menjajah negara kita dengan tujuan mengambil rempah-rempah dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya, perkembangan Pancasila dari masa ke masa, saya mengambil reformasi, di mana era reformasi dari tahun 1998 hingga saat hari ini, keterbukaan dan demokrasi. Reformasi membawa angin segar yang terbuka dan demokrasi. Pancasila menjadi fokus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Intinya kita saling merangkul, di mana proses daripada reformasi ini membangun atau mengikat dari keterbukaan dan demokrasi yang ada melalui kembali menjadi fokus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, amandemen memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Lalu tantangan globalisasi membawa nilai-nilai baru yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Generasi muda perlu memahami dan mengamalkan Pancasila agar tidak tergerus oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Selanjutnya, radikalisme. Munculnya gerakan radikal ekstremis yang mengancam persatuan dan kesatuan Pancasila. Pancasila menjadi benteng yang radikal. Nah, di sini jiwa muda pasti dari keinginan merdeka itu. Saya sendiri sebagai pemuda, di mana kita tahu ada 5 sila Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kata arti itu semua merata untuk seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Nah, peran generasi muda memiliki peran yang penting dalam menjaga dan melestarikan Pancasila. Caranya yang pertama, mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila. Yang kedua,
mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik kita dalam pekerjaan, baik dalam studi ataupun di fakultas, tempat kuliah atau di lingkungan. Lalu yang ketiga, menjadi agen perubahan yang positif bagi masyarakat, dalam kata arti membangun jiwa-jiwa muda yang dimana pada saat zaman modern pada saat ini ada banyak jiwa-jiwa muda yang terjerumus. Kita tahu ada banyak jiwa-jiwa muda yang banyak satu sisi menggunakan obat terlarang ataupun tidak melakukan hal yang positif. Yang keempat, aktif dalam kegiatan yang mempromosikan Pancasila. Ada 5 Pancasila tadi. Nah, poin pentingnya memahami Pancasila bagi generasi muda, yang pertama, identitas bangsa. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia. Memahami dan mengamalkan Pancasila berarti menjaga jati diri sebagai bangsa Indonesia, di mana identitas yang kita tahu bahwasanya jati diri Indonesia itu adalah Pancasila, di mana ada banyak lambang yang mempersatukan, lambang yang membuahkan. Juga yang kedua, landasan etika dan moral. Pancasila memberikan landasan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, yang bahkan yang mudah dipahami, dan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melakukannya. Dan yang terakhir, pedoman dalam menghadapi tantangan. Pancasila memberikan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.